Ibrani 13 ayat yang keempat. Hebat Bapak kita. Ibrani 13 ayat yang keempat. Ayo kita baca bareng-bareng. Ibrani 13 ayat 4. 1, 2, 3. Hendaklah berapa orang? Kamu semua suruh apa? Penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Dengarkan ini. Anak-anak muda yang belum menikah, kalau engkau menikah ingat ini. Papa minta kepada kita enggak sekedar hormat, tapi penuh hormat terhadap perkawinan. Terus kalimat berikut, dan janganlah engkau mencemarkan apa kita, tempat tidur pernikahan kita. Jangan kau kotori. Nah, saudara, itu yang saya heran. Di dunia ini tidak mungkin ada pemerintah negara mana saja. Mungkinkah ada pemerintah di negara satu atau negara lain yang buat sensus tempat tidur rakyatnya? Jawab, ada tidak? Nggak ada. Kalau ada itu sangat menyinggung. Ngapain kurang kerjaan ini pemerintah? Tempat tidur kok disensus. Tapi ketahui saudara, surga membuat sensus tempat tidur. Bagi yang sudah menikah, tempat tidur kita itu ternyata tahta Tuhan. Katakan amin. Dari mana kita tahu? Ini ayat. Kenapa itu tahta Tuhan? Kita gunakan hukum perjanjian lama. Di perjanjian lama, setiap kali Yahweh hadir, sekalipun tempat itu kotor, buktinya seperti zaman Musa. Tiap hari kambing dombanya kencing berak di situ. Tiba-tiba hari itu berkata, tempat itu kudus Musa, lepaskan sepatumu. Apa Musa gak bingung? Kudus bagaimana? Banyak kali Papa hadir di satu tempat di perjanjian lama, dan dia bilang, ini kudus. Maka kalau Papa berpesan kepada kita yang sudah menikah, kuduskan tempat tidur pernikahanmu. Jangan kau cemarkan tempat tidur pernikahanmu. Ingat, kotornya tempat tidur kita bukan karena spray 3 bulan gak dicuci, bukan itu. Tapi karena ada persoalan perzinahan di situ, ada orang ketiga di situ. Lalu ada apa dia milih tempat tidur? Saya mengerti hukum itu, saudara. Saya dapat rahasia itu bulan Juli tahun 87. Bayangkan, 22 tahun yang lalu hampir. Dari mana saya pertama mengerti rahasia itu? Ayo kita lihat. Tuhan Yesus selalu menggunakan anak-anak untuk mengerti semua ini. Anak-anak itu luar biasa. Belajarlah kamu dari siapa? Anak-anak. Ayo kita ingat. Tidak peduli tempat tidur itu segede apa, sekecil apa, kasurnya tebal atau tipis, nggak peduli. Mengapa semua anak-anak, kalau papa mamanya lagi beres dan mereka lihat papa mamanya di tempat tidur, maka tidak ada tempat yang lebih anak-anak suka kecuali tempat tidur orang tuanya? Jawab iya atau tidak? Loh, jawab ini iya atau tidak? Yang lain jawab, saya tanya ini. Kalau saudara nggak bisa jawab, berarti rumah tanggamu kayak neraka. Karena anak-anak nggak boleh naik ke tempat tidur saudara. Celaka sekali rumah tangga seperti itu. Semua anak-anak di dunia ini begitu sukacita kalau bisa main di tempat tidurnya papa mama. Nah, biasanya yang cerewet itu mamanya. Teriak-teriak, jangan dikotori mama, baru ganti spraynya itu. Biasanya mama yang cerewet seperti itu. Saudara, kenapa anak-anak bisa begitu suka tempat tidur? Ternyata ada surga di sana. Suami istri kita harus mengaku, ukuran rumah tangga kita aman atau tidak, ternyata tempat tidur juga. Lihat, kalau kita lagi nggak beres, jarang kita akan masuk kamar bareng. Alasannya masih sibuk di luar. Aku ya atau tidak? Ayo kita sudah menikah. Nah, betul nggak? Kenapa kita menghindari tempat itu? Alasan lagi, nggak usah sini lah, aku kepanasan, aku biar di sana aja. Alasan itu. Saudara, ada apa di situ? Hebat sekali Bapak kita bicara tentang tempat tidur. Maka itu dengarkan dari Ibrani 13 ayat 4 dan dari ayat-ayat yang saya katakan tadi itu ternyata begini. Saudara, mulai hari ini mari kita jujur. Ternyata nilai rumah tangga kita itu nilainya A atau angka 10 atau yang paling jelek angka 0 atau angka 1 angka berapa, misalnya tergantung masing-masing memberi angka berapa. Barometer rumah tangga kita itu ditentukan di tempat tidur. 3, catat aja kalau mau catat. Nomor 1, kalau keluarga itu lagi beres saudara, maka tempat tidur itu jadi tempat cerita, konferensi, bergurau dan semuanya. Maka itu kenapa kalau kita dua lagi nggak enak hati, tempat tidur sepi.
Betul, kalau rumah kita kecil, kebetulan nggak bisa lari ke kamar lain, nanti yang satu ngadep utara, satu ngadep selatan, yang ketemu cuma pantatnya saja. Coba lihat itu. Kenapa? Ada apa di situ? Kita nggak mau omongan baik. Maka itu nilai pertama dari keluarga kita atau pernikahan kita adalah seramai apa tempat tidur kita dalam komunikasi. Justru keluarga yang benar akan selalu kehabisan waktu di tempat tidur. Sampai jam 3 ini kita tidur karena begitu asik cerita, komunikasi. Ayo ingat masa-masa yang manis kalau kita dua lagi beres, betapa indahnya tempat tidur itu. Kalau tempat tidur kita sepi, maka itu rumah tangga nggak kelihatan ribut, belum tentu aman. Ada banyak keluarga yang kelihatannya tenang, ternyata itu perang dingin. Ngomongnya pendek-pendek. Mungkin enggak, iya. Ya aman kalau begitu kedengarannya, tapi nggak ada komunikasi. Maka itu kalau hal kedua ini, kalau di dalam keluarga kita muncul kata-kata, aku malas ngomong panjang-panjang, ribut. Nah itu bahaya sudah. Awas kalau kata-kata dipakai terus dalam pernikahan kita. Nomor 3, nilai pernikahan kita isi dari pembicaraan kita. Sekalipun rumah tangga kita aman dan tiap malam sebelum tidur itu waktu yang paling indah kita berdua cerita, tapi tunggu dulu, apa isi yang kita omongkan? Kalau keluarga kita itu keluarga mata duitan, tiap hari ngomongnya duit di tempat tidur itu, selanjutnya tinggal berapa? Kenapa ini kurang? Harusnya begini kamu. Terus uang saja diomongin. Begitu melek mata besok amin. Terus hari ini kita mau tambah berapa ya? Terus dapat berapa? Nanti keluarnya berapa? Itu keluarga kurang ajar betul. Duit aja dipikirin. Apa isi diskusi kita berdua di tempat tidur akhir-akhir ini? Itulah nilai pernikahan kita. Jadi seks itu nggak cuma bicara masalah hubungan suami istri. Seks itu, maaf kalau saya pakai kata ini, komunikasi kita. Kenapa saya berkata ini? Maaf ya, kita harus bongkar. Nggak lucu kalau saya mau ngomongnya bagaimana? Oke lah, nggak lucu kalau kita dua nggak beres, nggak ada komunikasi, terus mau melakukan hubungan itu. Maaf, jadi apa itu? Apa bedanya ke pelacur? Betul? Nggak ada komunikasi kok bisa melakukan hubungan. Karena kita lagi marahan dua-dua. Dan yang satu berkata daripada terus. Akhirnya nggak ada keintiman. Rusak rumah tangga itu, saudara. Akhirnya anak-anak yang jadi korban lagi. Belajarlah mendengar pendapat istri, keluhan istri, cerita istri. Karena istri pihak yang paling dirugikan dalam hubungan yang satu ini. Maka itu suami-suami, kita harus memeriksa diri kita. Nah begitu pula istri, belajarlah jujur. Ya tapi suami saya pemarah, dia musnah tinggi lagi nadanya. Nah kalau begitu bertobat itu. Pulihkan hubungan pernikahan kita. Jadi tempat tidur tempat yang sangat luar biasa. Barometer ukuran rumah tangga kita adalah tempat tidur kita. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita cek suami istri, bagaimana isi rumah tangga kita. Itu pembicaraan kita di tempat tidur ngomong. Kasihan anak-anak kita. Suatu kali saya pernah minta kepada Papa di surga, karena begitu banyak masalah keluarga ini. Saya bilang, Papa, beri saya satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak, supaya saya bisa menolong banyak orang lain, juga supaya pernikahan saya itu saya bisa cek. Artinya begini, tunjukkan saya satu ayat Papa yang menunjukkan, nggak usah bertele-tele. Pokoknya ini berarti rumah tangga aman. Kalau tidak itu berarti rumah tangga kacau. Apa itu ayatnya? Saya minta. Ayo kita buka sekarang. Kejadian 2 ayat yang ke-23. Saya kaget diberi ayat itu. Hari ini kita lihat dan kita akan pakai ayat ini seperti kalau anak panas pakai termometer untuk tahu panasnya setinggi apa. Nah ayat ini adalah barometer, bukan termometer, barometer rumah tangga kita aman atau tidak. Ternyata kembali kuncinya di tangan suami. Kalau saudara pernah lihat Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, berkat atas rumah tangga bukan di istri tapi di suami yang takut Tuhan. Nah ini ayatnya juga. Jadi begini, Adam dibius total oleh Bapa di surga, betul nggak? Karena operasi tulang rusuk itu operasi pertama di dunia. Begitu biusnya habis, Adam kan bangun dari tidurnya. Begitu dia bangun, coba dibaca ayat 23. Ayo cepat salah seorang.